Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak diskusi yang telah berlangsung, sekedar menambahkan dari jawaban dari pertanyaan Risma ya kalau nggak salah, tentang kesulitan dalam calistung terkait dengan disleksia. Sekedar menambahkan di sini, kalau membaca tadi sebagian sudah diulas oleh Aisyah. Di sini dalam kesulitan belajar berhitung atau matematika, pertama memang dituntut seorang guru memiliki kemampuan untuk kreatif dalam memilih metode dan bahan-bahan pembelajaran. Ini penting, pertama metode, kedua bahan pembelajaran. Dua hal tersebut sangat penting dikuasai oleh seorang guru, seorang pendidik maupun seorang konselor ketika menangani siswa yang mengalami kesulitan dalam berhitung. Misalnya, ketika siswa mengalami kesulitan dalam menentukan nilai tempat, ini salah satu bentuk dalam operasi matematika di tingkat dasar atau tingkat sekolah dasar SD. Kita bisa menggunakan antara dengan papan, kemudian kita membuat kolom-kolom tertentu, misalnya kolom satuan, kolom puluhan, kolom ratusan, dan seterusnya. Kemudian kita juga menyiapkan lidi nanti dalam bentuk satuan. Misalnya begini, ketika kita mengajarkan nilai tempat dari 15 itu berarti 1 nilai puluhan, 5 nilai satuan. Nah, di situ lidi-lidi kita ikat jadi satu ketika dihitung berjumlah 10, kemudian yang satuan kita pisah-pisahkan. Nanti ditempelkan boleh dalam bentuk lidi, kemudian ditempelkan di papan yang bentuk puluhan dalam bentuk diikat, kemudian yang satuan dipisah-pisah. Nanti dimasukkan sesuai dengan kolom-kolom. Jadi pada intinya sih, bagaimanalah kita bisa memilih benda-benda tertentu, tidak harus bentuknya lidi ya, dengan benda-benda yang lain yang mudah kita dapat, yang ada di sekitar kita, yang sekiranya itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk melatih atau mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa terkait dengan matematika. Contoh lain misalnya dalam hal ketika siswa mengalami kesulitan dalam menjumlah dan mengurangi, kita bisa juga menggunakan alat-alat bantu seperti misalnya menggunakan boneka, misalnya 5 boneka, kemudian kita berikan 3 pada 3 orang siswa, 2 pada 2 orang siswa, kemudian dipisah menjadi 2 kelompok. Kemudian bisa kita melakukan penjumlahan dengan cara siswa maju, kalau misalnya majunya 3, kemudian maju lagi 2, di situ ada aspek penjumlahan sambil dengan kita membuat atau menjelaskan secara deskriptif gambarannya 3 dengan 2 jadi jumlahnya berapa dan sebagainya. Pada intinya gini, ketika menghadapi siswa atau anak yang mengalami kesulitan terkait dengan disleksia, maka pengajaran yang perlu kita lakukan adalah jangan terlalu banyak menggunakan konsep-konsep atau penjelasan-penjelasan secara verbal, tetapi kita harus menggunakan banyak media yang bisa disentuh, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasakan oleh siswa. Jadi bukannya tidak boleh ya, tetapi porsinya harus lebih sedikit penjelasan secara verbalnya. Jadi yang lebih penting pada anak-anak yang disleksia itu adalah dengan menggunakan benda-benda yang bisa dijangkau oleh siswa, bisa kembali lagi bisa dilihat, diraba, didengar, atau dirasakan. Mungkin itu sebagai tambahannya. Jadi tuntutannya sekali lagi, seorang guru, seorang konselor harus kreatif, harus dituntut memiliki kreativitas, harus tidak kenal lelah untuk mencoba dengan berbagai metode, mencoba dengan berbagai bahan untuk mengajarkan pada siswa bagaimana cara berhitung. Demikian juga sebenarnya berlaku bisa dalam konteks ketika kita mengajarkan membaca permulaan, kemudian juga menulis permulaan. Jadi kita kenalkan dengan benda-benda
pada hakikatnya kembali lagi di sini bahwa pengajaran harus bersifat dalam tanda petik membumi. Artinya kita harus lebih banyak mengajarkan bentuk-bentuk yang bersifat konkret pada anak, jangan yang bersifat abstrak. Dalam pengertian, selama kita bisa mencari model yang bisa dihadirkan dalam kelas atau dalam tempat belajar, maka itu harus dihadirkan. Bukan berarti harus bentuk real atau bentuk yang nyatanya. Misalnya gambar gajah, kita harus bisa menunjukkan gambarnya paling enggak. Kalau mungkin mendatangkan gajahnya barangkali sangat tidak mungkin ya, tapi dalam bentuk gambar. Dan seperti itulah. Mungkin itu sebagai tambahan dari pertanyaan Risma. Terima kasih.